kita dipertontonkan sesuatu yang tidak ada di hukum acara. Saya sependapat dengan Pak Mahfud. Selamat malam semuanya, salam keadilan. Salam keadilan. Pertama kita ucapkan dulu selamat dan salut kepada penyidik Polri ya, yang telah berhasil mengungkap suatu dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang jumlahnya cukup besar, bahkan sangat besar. Yang kedua, dengan perkara ini selain mengungkap perkara cukup besar, akan banyak bantahan dan banyak apa-apa yang kita salah persepsi terungkap. Contohnya apa? Yang pertama, ada persepsi perang bintang, perang bulan, perang matahari bertabrakan ya. Benar gak sih itu? Ternyata Pak Kapolri dengan Panglima TNI dengan Jaksa Agung berpelukan mesra dan tidak merengut, senyum katanya. Tapi kan ada yang bilang ada panggung depan, ada panggung belakang. Itu kan namanya panggung dunia, panggung sandiwara jelas. Tetapi yang jelas dipertontonkan pada masyarakat demikian akrabnya. Yang berikut, kita yakin demikian akrabnya hubungan antara ya, bukan pimpinannya, kita lihat pada lini bawah, direktur ke bawah, antara penyidik dan penuntut di kejaksaan dengan penyidik Polri dan penyidik KPK. Mengapa akrab? Karena mereka sudah satu bahasa. Mereka sudah mempunyai musuh yang sama, yaitu koruptor dan perbuatan korupsi. Di mana mereka dididik ini, dicandra di muka mereka lebih dari 4 tahun, yaitu di KPK. Karena pada waktu itu kita memilih yang ditempatkan di KPK, pada waktu saya pilih dari Polri, saya di Bareskrim, adalah perwira-perwira tamatan PTIK yang terbaik. Dan mereka sekarang sedang memegang fungsi yang cukup lumayan. Baik di kejaksaan maupun di kepolisian. Ya, walaupun belum jadi jam dan belum jadi kabar skrim, tapi mereka udah satu bahasa. Kita tidak tahu bahwa apakah dalam menangani perkara ini, umpan yang diberikan kepada Polri itu berasal dari kejaksaan, demikian juga umpan yang diberikan ke kejaksaan berasal dari Polri. Jadi kita harus tepis anggapan bahwa ini ada perang, nggak ada. Nah, kemudian pada saat ini juga kita dipertontonkan sesuatu yang tidak ada di hukum acara. Saya sependapat dengan Pak Mahfud. Perkara yang sedang ditangani oleh Polri, penyidikannya belum selesai, tersangka belum diperiksa, mungkin BAP penyitaan pun dan BAP penggeledahan belum selesai, sudah dikirim ke, kalau saya katakan namakan bukan dilimpahkan, dialihkan ke kejaksaan. Itu kalau kita buka di hukum acara lama maupun hukum acara baru tidak akan ketemu. Ya, tapi di KUHAP nggak ada itu ya? Nggak ada. Tetapi itu saya sependapat dengan Pak Mahfud. Nah, apakah ini bisa dibenarkan? Tergantung. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Boyamin Saiman. Ya. Selamat datang Bung Boyamin. Silakan Bung Boyamin. Datang Pak Boyamin. Ya. Jadi tergantung dengan rakyat. Kalau rakyat mendukung hal itu dan menganggap hal itu benar, bagus dan tepat, semua kalau rakyat mau, jadilah itu barang, maka akan sah ya. Bentar, walaupun melanggar KUHAP tapi rakyat senang, nggak apa-apa? UHAP yang dilanggar tidak ada, karena memang nggak ada pasalnya. Oh, gitu. Jadi nggak ada pasalnya. Jadi ini tidak melanggar KUHAP, tapi tepatnya tidak ada klausul ini di KUHAP gitu ya? Klausul bahwa ini tidak ada. Bisa dialihkan dari polisi ke kejaksaan. Kalau ke KPK kan ada KUHAP-nya, tapi kalau ke kejaksaan atau sebaliknya tidak ada. Karena sama-sama penyidik, sama-sama sama-sama Jadi tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar, tapi tidak ada pasal yang mengatur hal itu. Dan kita yakin bahwa ini positive thinking ini karena baiknya hubungan antara lembaga kepolisian dengan lembaga kejaksaan, menepis anggapan selama ini bahwa hubungan panas dinginnya, tapi tidak sekejam atau tidak sepanas perang Iran melawan Amerika, ya. Tetapi ada itu dugaan ya, tetapi ternyata perkara yang disidik belum selesai pun bisa dilimpahkan. Dan ini ya, ini tantangan dan ini adalah bola berada di tangan kejaksaan. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa
semua petinggi kejaksaan dan warga korp kejaksaan tidak akan mempertaruhkan marwah daripada kejaksaan milik rakyat ini. Karena apa? Taruhannya sangat besar. Manakala perkara ini tidak sampai ke pengadilan, rusaklah itu barang. Satu. Yang kedua, manakala tersangka hanya 2, maka rakyat akan kecewa. Kenapa? Pasti tersangka itu tidak mungkin lah. Nanti Pak Boyamin, Pak Pitra, orang hukum pasti jelaskan. Tidak mungkin 2. Ini kan korupsi dalam penyuapan. Ya. Kalau penyuapan, ada yang menyuap, ada yang menerima suap. Nah, perkaranya saja sudah disebutkan, perkara pokoknya 3. Yaitu masalah batubara, Krakatau Steel, dan Asabri. Nah, perkara ini mencari tersangkanya gampang. Kenapa gampang? Berkasnya ada di kejaksaan. Kita ingat sekian bulan atau sekian tahun yang lalu 3 perkara ini ditangani kejaksaan. Ternyata perkara ini bermasalah. Ada korupsi di atas korupsi, nah maka berarti tersangkanya bukan yang korupsi di atas korupsi, tapi yang betul-betul melakukan korupsi di perkara batubara, korupsi di perkara Asabri, dan korupsi di perkara Krakatau Steel. Jadi minimal bertambah 3. Tapi bertambah 3 penonton masih kecewa. Pasti lebih dari itu. Nah, jadi harus tambah. Kemudian harus. Nah, kalau saya tidak mengatakan, saya positive thinking saja, tidak mengatakan bahwa ini akan ke atas, akan kemana-mana. Tapi yang jelas dari jalur perkara saja, tersangka pasti bertambah. Tapi dari jalur pemain, ya pemain di lingkungan korp kejaksaan, kita positive thinking, mudah-mudahan hanya 1 ini, yaitu pemain tunggal gitu ya. Jadi kan bisa kan, bulu tangkis itu kan tidak terlalu harus ada ganda ya. Yang tidak boleh pemain tunggal itu sepak bola. Dan kita anggap aja bulu tangkis pemain tunggal gitu. Mudah-mudahan hanya 1 pemainnya. Nah, jadi ini untuk DPR dan untuk pembuat undang-undang, untuk akademisi, untuk praktisi, ini laboratorium hukum yang paling bagus sekali. Oke, Pak Susno, saya ingin tanya dulu Pak Susno. Dari 3 skenario yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebenarnya diundang ke sini cuma berhalangan ya. Saya ingin tanya, salah satunya adalah yang paling mungkin di depan mata, pra-peradilan dan kemudian status tersangkanya lepas. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin ya, sangat mungkin karena dan apa yang terjadi? Pra-peradilan adalah haknya seorang. Kita belum mengetahui, belum ada penjelasan di hukum apakah penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penyidik Polri itu bisa di take over begitu saja menjadi hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Apakah SPDP yang dibuat oleh penyidik Polri itu bisa dilanjutkan SPDP kejaksaan, ataukah perkara ini harus di SP3 dulu oleh Polri, kemudian buka perkara baru oleh kejaksaan, ataukah perkara ini surat perintah dimulai penyidikannya harus 2. Nah, ini PR untuk anggota DPR, berarti waktu menyusun undang-undang dulu kurang 1 klausal pasal. Apakah praktek semacam ini tidak pernah dilakukan? Pernah. Contohnya, Polri sedang menyidik suatu perkara, waktu ditangkap nampaknya dia orang sipil, tunduk pada peradilan umum. Di tengah penyidikan ternyata dia anggota militer aktif. Maka orang ini harus diserahkan kepada penyidik polisi militer, yaitu peradilan militer. Dan pernah juga terjadi waktu KPK, belum lama itu ya, KPK nangkap kasus korupsi di suatu lembaga, ternyata yang disangka melakukan itu belum pensiun, masih tunduk pada peradilan militer, jadi dialihkan penyidikannya. Tapi kalau sesama penyidik sipil seperti Polri dan Kejaksaan belum ada. Tapi apakah itu terlarang? Larangannya tidak ada. Apakah itu bisa dibolehkan? Pasal yang mengaturnya tidak ada. Nah, jadi ini kalau ibarat hukumnya apakah ini haram, halal, makro atau mubah, ya berada di situlah.
Antar aja, Pak Fitra lah yang jawab. Karena Pak Fitranya gini-gini kiai dia ini. Jadi begitu, saya kira ini suatu pelajaran yang baik sekali. Tapi ingat satu aja pesan kita. Betapa kita percaya kepada lembaga kejaksaan dengan reputasinya yang sudah sangat bagus. Satu. Jadi jangan dipertaruhkan lembaga ini dengan menghilangkan kepercayaan ini. Yang kedua, kita berpesan juga kepada hakim, karena hakim ini dia hakim pra peradilan itu tunggal. Kalau ada pra peradilan ya, karena belum. Kalau ada pra peradilan, misalnya ini bukan ngancam hakim itu merdeka, bebas, tapi pesan boleh kan, Pak Fitra boleh kan pesan boleh, suara hati rakyat. Kalau seandainya pra peradilan ada hakim yang mengabulkan gugatan daripada tersangka, tahu sendiri rasanya. Saya kira mungkin akan dirubung oleh netizen. Nah ini kita berharap hakim kalau seandainya ada pra peradilan jangan coba-coba dengan mempermainkan kalimat sehingga perkara ini jadi hilang. Yang berikut, rakyat Indonesia termasuk saya sekarang ini sudah rakyat berharap semoga semangat dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, oleh kepolisian dan KPK tidak surut gitu. Maju terus. Demikian. Pak Susno kalau bicara ini diplomatis tapi kritis. Pesannya sebenarnya jelas, cuma penyampaiannya diplomatis. Saya ingin ke Bung Boyamin dulu. Bung Boy, ya, apa yang terjadi sesungguhnya? Anda punya data banyak soal ini. Ya, kan sebenarnya di kabarnya gitu kan. Akhir 2024 kita sudah bikin laporan ke KPK yang terkait dengan Asabri begitu. Waktu itu namanya Koalisi Sipil Selamatkan Tambang, KSST gitu. Ada jejak digitalnya. Selamatkan Tambang. Ya, dicek di media online banyak kok gitu. Mungkin bisa ditayangkan kalau memang tadi saya screenshot gitu, ada di akhir 2024 laporan tentang terkait dengan Asabri ini gitu. Bahwa pengembangannya kemudian karena saya kesibukan yang lain, teman-teman terutama Bung Ronald Loloboloi gitu, terus saja dia bergerilya, termasuk menyerahkan kepada kepolisian, ke Kortas Tipikor. Bahkan tambah pengembangan berkaitan dengan suplai yang PLN. PLTU-nya PLN, berkaitan dengan kalori yang diserahkan itu di GAR 3.000, tapi kemudian diadministrasi di sana dengan kalori 4.000 dibayar dengan 4.000. Ini bedanya jauh harganya. Kalau kalori 3.000 itu di antara 400 sampai 650. Ya, terus apa kaitannya dengan penegak hukum? Ya. Apa kaitannya dengan penegak hukum? Dalam kasus ini tersangka FA. Ya, nanti dulu. Ex-Jampitsus. Terus kemudian kalau yang kalori 4.000 itu di atas 950 harganya gitu. Nah, diadministrasikan dengan 4.000 dibayar 4.000 oleh PLTU. Padahal jelas kalau dilacak asal-usul barang ini dari PT X di Kalimantan itu ya 3.000. Di Lahat dengannya Pak Susno itu ada koridoran di sana ya 3.000 begitu dan disuplai ke PLTU begitu. Nah, ini bisa diadministrasikan dibayar begitu karena diduga ada yang menyuruh, ada yang backingi, ada yang memanfaatkan. Nah, orang ini diduga ada terkaitan dengan Pak FA. Sehingga kemudian ya PLTU mau tidak mau harus menerima dan harus membayar dengan kalori 4.000. Nah, apakah ini pembuktiannya seperti sekuat apa begitu? Ini kan laporan dari teman-teman. Kemudian Pak Ronald itu, Bang Ronald itu Komsak namanya, Komite Koalisi Sipil Anti Korupsi gitu. Nah, itu di pertengahan tahun 2025. Berproses kemudian ya memang penyelidikan kepolisian memang secara tertutup gitu. Memang kemudian seperti kesannya kemarin gaungnya langsung saat itu juga, terus kemudian langsung penggeledahan segala macam. Itu kalau cerita panjang bisa panjang Pak Aiman. Kenapa? Misalnya orang yang mampu membuka brankas 15 menit itu urutannya ada sebelumnya pengintaian brankas itu. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk puter-puter dapat, nggak mungkin.
itu bisa 24 jam baru bisa kebuka kalau dia tidak. Artinya sudah ada, sudah hafal nomornya? Ya, enggak. Aduh, cara bukanya gimana ya? Gimana? Gak apa-apa, bongkar aja, buka aja di sini gak apa-apa. Itu bahkan ada yang bilang 26 detik, kalau videonya cuma 26 detik ya, tapi sebenarnya 15 menit. Ya, itu gimana? Pasti ada penyelidikan sebelumnya, kurang lebih gitu. Kira-kira gitulah. Tapi caranya bagaimana nanti diketahui orang lain, oh cara menghindarinya bagaimana gitu kan. Jadi ada penggalangan, ada yang namanya latihan, ada pengintaian segala macam. Ya memang harus kita buka bahwa ada pernah Densus yang ditangkap. Itu yang pertama. Kedua, 2025. Ya, kedua ada seseorang yang bertengkar di sebuah hotel kemudian ditangkap polisi. Kemudian ada isu mau penggeledahan di rumahnya Pak Febri waktu itu gitu. Jadi ini rangkaiannya memang sudah panjang. Dan itu semua terkait dengan kasus-kasus ini. Ada Asabri, Krakatau Steel, lalu kemudian batubara atau kasus yang lain sesungguhnya. Asabri dulu yang terkait dengan lelang saham PT GBU. Itu yang memang kita pintu pembukanya awal di akhir 2024 itu di situ. Kedua berkaitan dengan suplai PLN tadi dikembangkan oleh Ronat di pertengahan 2025 batubara. Terus kemudian itu terkait dengan pemadaman bergilir ya yang selama ini disebut. Iya, otomatis kemudian karena PLTU kita itu dapat suplai kalori rendah, lama-lama rusak ini. PLTU-nya rusak, kemudian terjadi blackout kemarin. Gitu. Meskipun loh ya, sebenarnya ini hanya 2% ini dari PTO ini. Karena hanya 2 juta sekian, sementara kebutuhan PLN se-Indonesia itu hampir 100 gitu, 100 juta metrik ton. Nah, tapi kemudian kan bisa dilacak, loh ini kan yang 4.000 ini siapa yang ternyata hanya 3.000. Nah, dilacak itulah ada orang yang kira-kira DR gitu, DR yang terkait pada posisi personifikasi dari Pak FA gitu. Jadi itu rangkaian yang dibangun oleh teman-teman penyidik kepolisian. Yang itu kedua Asabri itu dugaan pemerasan Pak Susno Malan. Jadi ada saksi yang ketakutan kira-kira nanti wah bisa jadi tersangka ini karena memang dia menadah uang dari kasus Jiwasraya dan Asabri gitu untuk dibuat properti. Nah ini dia ketakutan atau ditakut-takuti, bahasanya kan sama aja. Nah namanya dia keluar uang. Sehingga dikonstruksikan oleh kepolisian kemarin itu sebagai pemerasan. Lah kalau pemerasan berarti kan yang memberi uang tidak kena. Artinya kalau dari apa yang disampaikan oleh Bung Boyamin, ini banyak dong rangkaiannya. Banyak pula potensi orang yang akan terjerat. Jelas dan lebih dari 10 orang. Lebih dari 10 orang. Jangan dikira hanya 3 perkara, masih ada 2 perkara yang tersisa di kepolisian. Termasuk gitu. Di kejaksaan juga nggak mungkin sendirian. Iya. Kita kembali saat lagi, nanti kita akan bahas soal itu. Lepas jeda kami akan segera kembali.